Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu-ibu kaum muslimat yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya ibu-ibu? Ibu-ibunya sehat? Alhamdulillah. Kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada sore hari ini kita dapat berkumpul, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk sama-sama belajar. Dan juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Allah kumpulkan kita di masjid ini. Mudah-mudahan nantinya Allah kumpulkan kita kembali di surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, tak satu pun manusia yang dapat menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Begitu banyaknya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, tak satu pun manusia, bahkan tak ada satu pun alat secanggih apapun yang dapat menghitung kenikmatan tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalau seandainya kalian menghitung-hitung nikmatku, kata Allah, niscaya kalian tidak akan dapat menghitungnya. Nikmat iman, nikmat Islam, bahkan nikmat iman, nikmat kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keimanan seseorang bisa masuk surga Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tadkhulul jannah hatta tu'minu, kata Nabi. Kalian tidak akan bisa masuk surga sampai kalian beriman. Maka dengan kenikmatan iman yang kita miliki, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba penghuni surganya kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Begitu juga nikmat aman. Nikmat aman ini ibu-ibu sekalian, itu juga merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa beribadah dengan tenang. Kita bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari dengan aman. Ini merupakan kenikmatan dari Allah. Dengan kenikmatan aman, kita bisa melakukan aktivitas kita di dalam keseharian kita. Bahkan kita bisa beribadah dengan tenang. Berbeda hal dengan saudara-saudara kita yang berada di daerah konflik sana, seperti Lebanon, Palestina. Jangankan untuk hidup, jangankan untuk bekerja, untuk sholat saja mereka terkadang ketika sholat mendengar bom. Terkadang ketika mereka melaksanakan kewajiban mereka kepada Allah, keseharian mereka sudah terbiasa dengan letusan bom. Makanya kita syukuri nikmat aman ini ibu-ibu sekalian. Kita bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Ini ya kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ibu-ibu sekalian, ya, kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita
selalu menjadi hamba yang bersyukur. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita hamba yang bersyukur. Dan di antara tata cara kita bagaimana mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya sebagaimana judul kajian kita pada sore hari ini, yaitu menjadi hamba yang bersyukur. Nah, di antara tata cara kita bagaimana mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita menggunakan kenikmatan tersebut sebagaimana mestinya. Ini salah satu cara bagaimana kita bersyukur kepada Allah. Yang pastinya mungkin kita mengetahui ketika kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, itu tanda kita bersyukur kepada Allah dengan lisan kita. Tetapi di sana ada tata cara bersyukur kepada Allah, yaitu dengan cara kita menggunakan kenikmatan tersebut sebagaimana mestinya. Contohnya ibu-ibu sekalian, Allah memberikan kita mata untuk apa? Apakah cukup untuk melihat saja? Kalau mata hanya sekedar untuk melihat, semua orang bisa melihat. Betul apa betul? Semua orang bisa melihat. Tapi bagaimana kita menggunakan nikmat mata ini sebagaimana mestinya? Maka pergunakanlah mata tersebut untuk melihat hal-hal yang tidak dilarang oleh Allah. Dalam artian kita melihat yang baik-baik. Bagaimana mata kita ini kita gunakan untuk melihat yang baik-baik, untuk melihat apa-apa yang tidak dilarang oleh Allah. Ini salah satu menggunakan cara bersyukur, yaitu mensyukuri nikmat mata. Kita gunakan mata ini sebagaimana mestinya. Untuk apa? Contohnya untuk baca Al-Quran, melihat Al-Quran. Atau untuk yang baik-baik apalagi? Untuk berjalan menuju kajian, tempat kajian. Untuk melihat hal-hal yang diperbolehkan oleh syariat. Ini salah satu cara menggunakan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau misalnya Allah berikan kita kaki. Untuk apa ibu-ibu? Kaki untuk apa? Untuk berjalan ke tempat yang baik-baik. Kalau hanya untuk berjalan, semua orang yang Allah berikan kaki bisa berjalan. Ada orang yang menggunakan kaki mereka untuk berjalan ke masjid. Ada orang yang menggunakan kaki mereka untuk berjalan ke tempat maksiat. Ada nggak, ibu-ibu? Ketika kita menggunakan kaki ini ke tempat yang diridhoi oleh Allah, itu salah satu cara kita mensyukuri nikmat kaki ini. Jangan sampai Allah berikan kita kaki tapi nggak pernah melangkah ke tempat kajian misalnya, nggak pernah ke masjid misalnya. Bagaimana kita berusaha menggunakan seluruh kenikmatan yang Allah berikan ini untuk perkara-perkara yang bisa menolong kita di akhirat kelak. Ini salah satu cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kita berusaha semaksimal mungkin seluruh kenikmatan yang Allah berikan kita gunakan untuk perkara-perkara yang bisa kelak menolong kita di akhirat. Contoh misalnya, hari ini ada waktu luang kita, ada waktu kosong kita. Nah, pertanyaannya, ibu-ibu, kita hari ini ngapain ngumpul di sini? Tujuan kita dari rumah tadi ngapain ibu-ibu? Untuk kajian, Masya Allah. Ketika kita meluangkan waktu untuk belajar agama Islam, ketika kita meluangkan waktu untuk belajar agama Islam, itu salah satu cara kita bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan. Allah berikan kita kesehatan, kita sehat. Allah berikan kita waktu luang, kita nggak ada kesibukan di rumah.
ternyata sore ini ada kajian, kita hadir di kajian. Percayalah ibu-ibu sekalian, ya, ketika kita meluangkan waktu untuk belajar ilmu agama, ketika kita meluangkan waktu, menggunakan waktu kita untuk belajar agama, disitulah kita mensyukuri nikmat umur yang Allah berikan. Jangan sampai, ya, umur yang Allah berikan ini terbuang sia-sia. Maksudnya bagaimana? Umur kita hanya digunakan untuk bekerja dan bekerja. Lupa belajar agama, lupa baca Al-Quran. Dari pagi sampai sore kerja, bahkan sampai lembur, sampai malam kerja. Akhirnya kerja, lupa akhirat. Maka kata Nabi SAW di dalam sebuah hadis, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Kata Nabi SAW, ada dua kenikmatan yang dimana dengan dua kenikmatan ini manusia banyak tertipu. Dengan dua kenikmatan ini manusia banyak lalai. Apa itu? Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Mereka sehat, mereka ada waktu kosong, tapi digunakan untuk perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Digunakan untuk, ya, scroll HP, lihat HP, buka Facebook, buka TikTok, buka Instagram. Akhirnya berjam-jam di depan HP. Akhirnya waktu kosongnya terbuang sia-sia. Akhirnya kesehatannya dia tertipu oleh nikmat sehatnya. Maka dari itu ibu-ibu sekalian, ya, ketika kita memiliki kesehatan, waktu luang, maka gunakan dua kenikmatan ini untuk apa? Perkara-perkara yang bisa kelak menolong kita di akhirat. Apalagi kita gunakan untuk belajar ilmu agama, apalagi kita gunakan untuk datang ke kajian. Subhanallah ibu-ibu sekalian, percayalah ibu-ibu, kata Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kata Nabi, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk belajar ilmu agama, maka Allah akan mudahkan bagi mereka jalan menuju surga. Subhanallah. Makanya ketika tadi ibu-ibu datang ke sini dari rumah untuk kajian, untuk belajar ilmu agama, ikhlas karena Allah, mudah-mudahan dengan niat seperti itu nanti ibu-ibu dimudahkan jalannya menuju surga. Amin amin ya rabbal alamin. Ini Nabi sendiri yang mengatakan, barang siapa yang menempuh jalan, ibu-ibu dari rumah datang ke masjid ini untuk belajar, datang ke masjid ini untuk menuntut ilmu agama, apa balasannya? Kata Nabi, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan bagi mereka jalan menuju surga. Maka dari itu ibu-ibu sekalian, jangan sampai kita tidak ada waktu untuk belajar. Jangan kita sampai tidak ada waktu untuk mengenal agama kita. Jangan sampai kita meyakini aku sebagai orang Islam, kita sebagai orang Muslim, seorang Muslim, tapi tidak paham beragama. Nah, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi. Ya, ketahuilah ibu-ibu sekalian, ya, seorang Muslim, ya, seseorang yang mengaku beragama Islam, dia tidak akan bisa beragama dengan benar kecuali dia mempelajari agama tersebut. Jadi kita tidak akan bisa beragama dengan benar kecuali kita belajar agama tersebut. Apalagi kita sebagai seorang Muslim yang mengaku sebagai seorang Islam. Bagaimana kita bisa beragama dengan benar? Tentunya dengan mempelajari agama tersebut. Makanya ibu-ibu sekalian, ya, penting bagi kita untuk meluangkan waktu demi mempelajari agama kita. Terutama mempelajari yang wajib-wajib.
Bagaimana kita beribadah kepada Allah? Apakah tata cara ibadah kita selama ini sudah benar? Apakah selama ini sholat kita sudah benar? Apakah selama ini ibadah yang kita lakukan kepada Allah sudah benar? Apakah selama ini ibadah yang kita lakukan sudah sesuai dengan tuntunan Nabi? Dan kita tahu syarat diterimanya ibadah kita oleh Allah itu ada dua. Kita beribadah kepada Allah harus terpenuhi dua syarat ini. Jangan sampai kita sembarangan, yang penting sholat, yang penting puasa, tapi tidak paham apa itu sholat, bagaimana sholat yang benar. Tapi tidak paham bagaimana misalnya beribadah sesuai dengan tuntunan Nabi. Makanya ya, ketika kita melakukan suatu ibadah, kita harus tahu ibadah kita ini diterima oleh Allah. Yang pertama, kalau kita melakukan ibadah tersebut ikhlas karena Allah. Kita sholat ikhlas karena Allah. Kita puasa ikhlas karena Allah. Kita melakukan segala macam ibadah itu ikhlas karena Allah. Ini yang pertama, syarat agar ibadah kita diterima oleh Allah. Yang pertama, kita melakukan ibadah tersebut ikhlas karena Allah. Nah, ini yang kedua. Yang kedua, bagaimana ibadah kita bisa diterima oleh Allah? Yang kedua, kita berusaha ibadah yang kita lakukan ini sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana mungkin kita beribadah tetapi tidak ada tuntunannya? Bahkan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis, "Sallu kama ra'aitumuni usolli," kata Nabi. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Nabi memerintahkan kepada kita, salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Loh, bagaimana kita mau melihat Nabi salat sedangkan Nabi sudah lama meninggal? Bagaimana kita mencontoh Nabi salat? Nah, tata caranya pelajari hadis-hadis tentang salat. Datang ke majelis ilmu yang di sana dibahas. Oh, ini dalilnya. Oh, begini tata cara Nabi sholat. Akhirnya kita belajar. Oleh karena itu, ibu-ibu sekalian, belajar agama, ya, belajar agama Islam ini hukumnya wajib. Terutama mempelajari ibadah-ibadah yang wajib. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimatin." Menuntut ilmu itu wajib. Untuk siapa? Untuk kaum muslimin dan untuk kaum muslimah. Kenapa? Agar mereka bisa beragama dengan benar. Bagaimana mungkin kita bisa beragama sedangkan kita nggak paham agama tersebut, sedangkan kita tidak tahu bagaimana beragama tersebut? Maka niscaya ketika kita telah mempelajari agama, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk bisa beragama dengan benar. Oleh karena itu, ibu-ibu sekalian, ya, ketika masih Allah berikan kepada kita waktu untuk memperbaiki diri kita, maksimalkan waktu ini. Jangan sampai kita menjadi hamba-hamba yang merugi. Allah masih memberikan kepada kita waktu, tetapi kita terbuai dengan waktu tersebut. Kita nggak paham bagaimana beribadah yang benar, bagaimana beragama yang benar. Kenapa? Karena kita tidak mau belajar. Makanya dengan belajar kita bisa beragama dengan benar. Bahkan ini salah satu bagaimana kita bersyukur terhadap umur yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai umur ini, ibu sekalian, hanya kita gunakan untuk kepentingan dunia saja. Kita selalu berharap kepada Allah umur yang panjang, tetapi kita lupa berharap umur yang berkah. Jangan sampai kita hanya berharap, ya Allah, panjangkanlah umur kami ya Allah, tetapi kita selalu mohon kepada Allah, ya Allah, panjangkanlah umur kami serta berkahilah ya Allah. Apa maksudnya umur yang berkah? Umur kita ini kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah, untuk melakukan kewajiban-kewajiban kita. Ini salah satu
cara mensyukuri nikmat umur yang Allah berikan kepada kita. Makanya ibu-ibu sekalian, di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan dari sahabat Abu Barzah Al-Aslami, Nabi mengatakan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fi ma'afnahu. Nabi SAW mengatakan, tidak akan bergeser kaki seorang hamba nanti pada hari kiamat kecuali akan ditanya pada mereka 4 perkara, kata Nabi. Jadi nanti pada hari kiamat kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang 4 perkara. Tetapi 4 perkara di hadis ini tidak membatasi hanya 4 ini saja. Kemudian Nabi melanjutkan, yang pertama yang akan Allah tanya, an umrihi fi ma'afnahu, tentang umurnya dihabiskan untuk apa. Subhanallah. Tentang umurnya dihabiskan untuk apa. Kemudian yang kedua Nabi melanjutkan, wa an ilmihi fima fa'ala, kemudian tentang ilmunya, diamalkan atau tidak ilmunya. Kemudian Nabi melanjutkan, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Kemudian Allah nanti juga akan bertanya kepada kita, dari mana kita peroleh harta kita, kemudian untuk apa kita gunakan harta tersebut. Kemudian yang keempat, kata Nabi, yang akan Allah tanyakan kepada kita, yaitu tentang capeknya kita, lelahnya kita, letihnya kita untuk apa. Nah, inilah 4 perkara yang nanti bakalan Allah tanyakan kepada kita, ibu sekalian. Di dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan, tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba nanti pada hari kiamat kecuali akan Allah tanyakan 4 perkara. Dan 4 perkara di sini atau 4 pertanyaan di sini, ya, bukan berarti hanya terbatas di 4 ini saja, ya. Karena masih banyak pertanyaan-pertanyaan lain yang akan Allah tanyakan kepada kita. Terutama juga, ya, yang Allah tanyakan kepada kita nanti, bagaimana kita beribadah kepada Allah, benar atau tidak ibadah kita kepada Allah, sesuai tuntunan atau tidak ibadah kita kepada Allah. Itu termasuk yang Allah tanyakan. Tetapi kita fokus kepada 4 pembahasan ini. Kenapa? Karena ini salah satu agar kita selalu berusaha menjadi hamba yang bersyukur. Kenapa kita harus bersyukur? Karena ibu-ibu sekalian, segala yang Allah berikan kepada kita di dunia ini nanti bakalan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Allah berikan kita mata, untuk apa mata ini kita gunakan? Itu akan ditanya oleh Allah. Allah berikan kita telinga, untuk apa kita gunakan telinga tersebut? Itu akan ditanyakan oleh Allah. Allah berikan kita mulut, untuk apa kita gunakan mulut ini? Itu juga akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, innas sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya telinga, pendengaran kita, mata kita, bahkan hati kita ini akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum Allah tanyakan itu kepada kita, coba tanyakan pada diri kita, untuk apa kita gunakan selama ini yang telah Allah berikan? Apakah kita ada mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan ini? Untuk apa kita gunakan? Yang pertama, kata Nabi, yang akan Allah tanyakan kepada kita tentang umur kita. Tentang umur kita, kita habiskan untuk apa? Umur yang telah Allah berikan kepada kita sekian puluh tahun, 30 tahun,
40 tahun, bahkan sampai ada 100 tahun. Pertanyaannya, kita pergunakan untuk apa umur kita ini selama ini? Karena kalau berbicara tentang umur, kita berbicara tentang waktu. Maksudnya bagaimana? Waktu ini kita habiskan untuk apa? Adakah waktu ini kita gunakan untuk beribadah kepada Allah? Adakah waktu ini kita gunakan untuk membaca Al-Quran? Waktu ini kita gunakan untuk perkara-perkara yang bermanfaat? Atau kita hidup di dunia ini hanya untuk sekadar hidup? Untuk makan, untuk minum, untuk bekerja, lupa akhirat Allah? Nah, maka ini nanti bakalan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak kita pungkiri ibu-ibu sekalian, jamaah sekalian, ya, banyak kita, ya, bahkan banyak kita, waktu kita ini yang terbuang sia-sia. Bahkan berjam-jam kadang di dalam sehariannya. Untuk apa kita gunakan waktu tersebut? Itu nanti bakalan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada enggak kita menggunakan umur tersebut, ya, minimal untuk perkara-perkara yang bisa menolong kita kelak di akhirat? Karena umur ini, bapak-bapak ibu sekalian, umur ini adalah modal terbesar seorang hamba. Kalau ada yang mengatakan modal terbesarnya adalah uang, dia salah. Kita ini Allah berikan umur, dan umur ini adalah modal terbesar seorang hamba. Maksudnya bagaimana? Selagi Allah masih memberikan umur kepada kita, di sini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki amalan kita, untuk memperbanyak bekal di akhirat kelak. Coba kalau seandainya umur kita telah selesai, jangankan untuk membaca Al-Quran satu baris, satu huruf pun tidak bisa, karena kita sudah Allah panggil. Makanya selagi Allah masih memberikan umur kepada kita, gunakan umur tersebut untuk memperbaiki amalan-amalan kita, untuk memperbanyak bekal kita menuju akhirat. Maka jangan pernah menunggu waktu untuk berubah, tetapi berubahlah selagi ada waktu. Karena umur kita ini tidak ada yang tahu, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, nggak ada yang tahu umur kita ini sampai kapan. Ya, bisa jadi pulang dari sini kita pulang dengan nama atau pulang bagaimana? Tidak ada yang tahu. Karena umur ini, ya, itu perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selagi umur ini masih Allah berikan kepada kita, gunakan umur ini untuk perkara-perkara yang bermanfaat, untuk perkara-perkara yang bisa menolong kita di akhirat kelak, untuk memperbaiki amalan-amalan kita, untuk memperbanyak bekal kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita tidak tahu besok akan terjadi apa, kita tidak tahu. Allah mengatakan, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak ada satupun yang tahu. Manusia, jiwa ini tidak ada yang tahu besok akan terjadi apa-apa, kita tidak tahu. Maka jangan kita sampai tertipu oleh umur ini. Terkadang orang beranggapan masih muda, nantilah berubahnya. Oh, masih 30 tahun, nantilah hijrahnya. Oh, masih 35 tahun, nantilah berubahnya. Ya, nanti, akhirnya nggak sadar Allah sudah membatasi umur kita. Jangan sampai nanti menjadi penyesalan. Makanya ketika Allah masih memberikan umur kepada kita, pergunakan umur tersebut. Karena nanti bakalan Allah tanya, umur kamu yang aku berikan itu untuk apa? Kata Allah. Oh, maka dijawab oleh umur, oh ternyata selama dia hidup, dia selalu beribadah kepada Engkau ya Allah. Dia selalu melakukan amalan-amalan sunnah ya Rasulullah. Ya Allah, ternyata selama dia hidup selalu melakukan ketaatan kepada Engkau ya Allah. Dan inilah nanti yang akan menolong kita di akhirat kelak.
Bahkan Allah Subhanahu wa taala sampai bersumpah, wal asr, kata Allah, demi masa, demi waktu, kata Allah, sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian. Kita ini berada di dalam kerugian. Illalladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah dan orang-orang yang beramal soleh, melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, coba tanyakan pada diri kita, sebelum Allah yang menanyakan kepada kita, untuk apa kita habiskan umur kita? Ya, banyak waktu kita terkadang dihabiskan dengan sia-sia. Kadang buat ngobrol 1 jam 2 jam ndak terasa. Atau buka HP 1 jam 2 jam ndak terasa. Tapi kalau untuk baca Al-Quran 5 menit sudah bosan. Terkadang nonton TV berjam-jam kuat, tetapi duduk di kajian 10 menit sudah panas. Pernah nggak seperti itu ibu-ibu? Nonton, apalagi kalau film India, apalagi kalau drama Korea, berjam-jam tahan, lupa makan, lupa mandi, lupa semuanya. Tapi duduk di kajian 10 menit sudah panas misalnya. Atau duduk sedang untuk sholat 5 waktu terkadang malas. Nah, ini termasuk kita menyia-nyiakan waktu. Atau misalnya bapak-bapak misalnya kalau nonton bola, mau hujan mau panas pun rela. Tapi kalau untuk ke masjid, beratnya Masya Allah. Nah, jadi waktu ini ada pembagiannya bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Waktu ini ada pembagiannya. Ada waktu untuk beribadah, ada waktu untuk kerja, ada waktu untuk anak, ada waktu untuk keluarga, ada waktu untuk olahraga. Silakan. Kita tidak dilarang untuk olahraga, kita tidak dilarang untuk perkara-perkara yang boleh yang lainnya. Tetapi kita berusaha mengatur waktu tersebut. Waktunya sholat ya sholat, waktunya kajian. Dan waktunya baca Al-Quran, baca Al-Quran. Jangan sampai kita ya mengaku umat Islam tapi tidak pernah baca Al-Quran. Atau pernah baca Al-Quran kapan? Nanti pas Ramadan. Jadi Al-Quran cuma dijadikan pajangan di rumah. Kapan bukanya? Nanti kalau sudah Ramadan, buka lemari, ambil Al-Qurannya. Itu pun cuma seminggu pertama saja. Kita meyakini Al-Quran ini sebagai pedoman betul tidak ibu-ibu? Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita. Bagaimana mungkin kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup sedangkan kita nggak pernah baca Al-Quran? Lalu pedoman seperti apa yang kita inginkan? Kita meyakini Al-Quran itu hudal lil muttaqin. Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk kita. Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita, tapi tidak pernah kita baca, tidak pernah kita pahami artinya. Jangan-jangan bacaan sholat kita tidak paham. Nah, rugi kita. Kenapa ya kok hidup seperti tanpa arah seperti itu ya? Jangan-jangan kita lupa membuka Al-Quran. Kan sudah Allah katakan Al-Quran itu sebagai petunjuk dan juga obat bagi diri kita. Bahkan ibu-ibu sekalian ya, yang sangat kita sayangkan lagi, umat Islam di Indonesia lebih kurang 65% buta huruf Al-Quran. Innalillah. Dia Islam tapi nggak bisa baca Al-Quran. Subhanallah, dia mengakui Al-Quran sebagai kitab sucinya, tapi tidak mau berusaha untuk belajar Al-Quran. Ini
tentunya pengakuan hanya sebatas lisan saja. Jangan sampai nanti kita mengakui Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, Al-Quran sebagai kitab suci kita, tapi akhlak kita tidak sesuai dengan Al-Quran. Perilaku kita tidak sesuai dengan apa yang ada di Al-Quran. Tentu ini sangat rugi sekali ibu-ibu sekalian. Kita pergunakan waktu kita juga untuk belajar Al-Quran, atau setidaknya kita paham bacaan-bacaan sholat kita. Jangan lagi ya Al-Fatihah kita ketika di dalam sholat banyak salah-salahnya. Misalnya minimal ya kita paham bagaimana bacaan yang benar di dalam sholat, mulai dari Allahu Akbar. Kita pelajari, apalagi perkara sholat ini, perkara yang besar. Mulai dari takbir pertama, takbiratul ihram, sampai salam. Apakah sholat kita sudah benar? Kita belajar terus. Apalagi zaman sekarang ibu-ibu sekalian, zaman sekarang sudah mudah untuk belajar. Kalau tidak ada kajian bisa buka YouTube. Jadi jangan cuma buka Facebook, lihat status, komen status, tapi gunakanlah HP tersebut untuk perkara-perkara yang bermanfaat juga. Jangan hanya untuk bisnis, jangan hanya untuk nonton, jangan hanya untuk buka TikTok, buka WA, buka Facebook. Sesekali gunakan HP tersebut. Coba buka YouTube, tata cara takbiratul ihram yang benar. Tata cara sholat yang benar. Ini kemudahan yang Allah berikan. Kita ada di zaman banyak kemudahan. HP misalnya, itu kemudahan dari Allah. Namun jangan sampai kemudahan ini, ya, jangan sampai kemudahan yang Allah berikan ini melalaikan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu yang pertama, nanti umur kita ini bakalan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita datang ke majelis kajian misalnya, ini merupakan suatu perkara yang sangat besar pahalanya di sisi Allah. Bahkan keutamaannya ibu-ibu sekalian, ya, di dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, Nabi SAW mengatakan, apabila seseorang berkumpul, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, di dalam sebuah hadis, ya, apabila seseorang suatu kaum berkumpul fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, mereka yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika. Nabi SAW mengatakan, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, yaitu di masjid. Mereka membaca Al-Quran, mereka belajar agama Islam, melainkan akan Allah turunkan kepada mereka ketenangan. Subhanallah. Majlis-majlis seperti ini ibu-ibu sekalian, itu dinaungi oleh malaikat-malaikat Allah, dinaungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi mengatakan, orang yang berada di majelis ilmu ini, orang yang meluangkan waktu untuk belajar agama Islam di majelis ilmu, akan dimintakan ampun oleh makhluk-makhluk yang ada di langit, makhluk-makhluk yang ada di bumi. Hatta hitanu fi jawfil ma, kata Nabi, sampai-sampai ikan-ikan di tengah lautan memintakan ampun kepada mereka yang mau belajar agama Islam, duduk di majelis ilmu. Ini kalau kita berbicara tentang keutamaan belajar agama Islam ini ibu-ibu sekalian. Jadi ibu-ibu datang ke sini bukan hanya mendapatkan faedah, tetapi mendapatkan doa dari makhluk yang ada di langit, mendapatkan doa dari makhluk yang ada di bumi, sampai-sampai makhluk yang ada di tengah lautan memintakan ampun bagi mereka-mereka yang belajar agama Islam. Maka ibu-ibu sekalian,
jangan pernah bosan untuk belajar. Jangan pernah bosan untuk datang ke kajian. Karena menuntut ilmu ini, belajar agama Islam ini sumber kebaikan, sumber kebahagiaan. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak belajar agama Islam. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, perkara yang kedua yang Allah tanyakan nanti kepada kita, yaitu harta kita dapatkan dari mana dan kita gunakan untuk apa harta tersebut. Nah, ini bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sebelum Allah tanyakan kepada kita hartamu dari mana dan untuk apa hartamu tersebut, coba kita tanyakan pada diri kita. Harta yang kita dapatkan, segala sesuatu yang kita miliki saat ini itu dari mana? Min halalin atau min haramin, dari jalan yang halal atau dari jalan yang haram. Maka ini nanti juga bakalan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana seorang hamba memperoleh harta tersebut dan untuk apa dia gunakan harta tersebut. Itu semua bakalan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta kita yang kita gunakan ini dari mana? Kemudian kita gunakan untuk apa? Nah, sebelum Allah tanyakan itu kepada kita, coba tanyakan pada diri kita. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Inna likulli ummah fitnatun wa fitnatu ummati al-mal," kata Nabi. Sesungguhnya setiap umat itu ada fitnahnya, dan fitnah umatku, kata Nabi, adalah harta. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Jadi kalau berbicara tentang harta ini, bapak-bapak, ibu sekalian, banyak yang enggak amanah masalah harta ini. Oleh karena itu kita perlu berhati-hati terhadap harta ini. Begitu juga di dalam pekerjaan kita. Jangan sampai kita memperoleh harta tersebut dari jalan yang haram. Karena ini bakalan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya kamu peroleh dari mana, namun kamu gunakan untuk apa harta tersebut. Subhanallah. Adakah harta kita gunakan untuk perkara-perkara yang bisa menolong agama Allah? Atau jangan-jangan harta kita hanya digunakan untuk perkara-perkara dunia saja, ya? Yang kita makan ini dari mana? Sehebat apapun kita, yang memberikan rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Allah memberikan harta, memberikan kelapangan harta kepada kita, untuk apa kita gunakan harta tersebut? Salah satu di antara bersyukur menggunakan harta, yaitu kita gunakan harta tersebut sebagaimana mestinya. Untuk kebutuhan keluarga kita, untuk sedekah, untuk membantu agama Allah. Dan ketahuilah bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, harta kita yang sesungguhnya adalah harta kita yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah nanti yang bakalan menolong kita di akhirat kelak. Jangan sampai kita terlena oleh harta kita. Tiap tahun ganti HP, tiap bulan beli kuota, sebulan 100.000. Masya Allah. Sebulan 100.000 cukup enggak, ibu-ibu? Lebih ya. Ternyata kalau dibandingkan berapa harta kita gunakan untuk sedekah dibandingkan beli kuota, terkadang banyaklah beli kuota dibandingkan sedekah. Terkadang seringlah gonta-ganti HP daripada sedekah. Dan ketahuilah, harta kita yang sesungguhnya adalah harta yang kita infakkan di jalan Allah. Mungkin pernah kita membantu anak yatim, mungkin kita pernah membantu orang tua kita, mungkin kita pernah membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Inilah harta kita yang sesungguhnya, yang kelak bisa menolong kita di akhirat. Maka dari itu, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kita selalu berusaha menjadi hamba yang bersyukur. Bagaimana maksudnya?
kita berusaha segala kenikmatan yang Allah berikan ini kita gunakan untuk perkara-perkara yang bermanfaat dunia dan akhirat. Kita berusaha menggunakan segala kenikmatan yang Allah berikan, kita gunakan sebagaimana mestinya. Yang pasti seluruh kenikmatan yang Allah berikan ini gunakan untuk perkara-perkara yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Gunakan untuk perkara-perkara yang bisa menolong kita di akhirat kelak. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang kufur nikmat. Apa itu kufur nikmat? Allah berikan kita kenikmatan yang banyak tapi lupa kepada Allah. Makanya Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambah nikmatku kepada kalian. Subhanallah. Bagaimana cara bersyukur? Cara bersyukur sebagaimana yang kita katakan tadi. Yang pertama kita ucapkan dengan lisan, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita buktikan, kita gunakan nikmat yang Allah berikan untuk perkara-perkara yang diperbolehkan oleh syariat. Inilah ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, ya, kenapa pentingnya kita menjadi hamba yang bersyukur. Kenapa? Karena seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu bakal ditanya. Bahkan sampai pakaian yang kita gunakan ini, segala yang kita gunakan di dunia ini akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka selalu kita berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah kami hamba yang bersyukur. Karena waktu sudah hampir 5:30 Bapak-bapak Ibu sekalian. Untuk kajian sore ini, ya, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan di lain kesempatan bisa kita melanjutkan pembahasan-pembahasan lainnya. Dan pastinya kita selalu mohon kepada Allah agar kita selalu jadikan hamba yang bersyukur. Maksudnya bagaimana? Kita bisa menggunakan seluruh kenikmatan yang Allah berikan ini untuk perkara-perkara yang bisa menolong kita di akhirat kelak. Ketika masih ada Allah berikan umur kepada kita, gunakanlah umur ini untuk hal-hal yang bermanfaat. Gunakanlah umur ini untuk perkara-perkara yang bisa menambah ketaatan kita, menambah bekal kita di akhirat. Dan begitu juga luangkanlah waktu untuk belajar, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Jangan cuma datang kajian di waktu luang, salah. Tapi luangkanlah waktu untuk belajar. Jangan sampai kita beragama Islam tapi nggak paham apa itu agama Islam. Kita meyakini Allah pencipta kita tapi tidak kenal sama Allah. Kita mengakui Nabi Muhammad Nabi kita tapi tidak tahu siapa Nabi kita. Itu kan rugi. Setidaknya perkara-perkara yang wajib kita pelajari. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan taufik dan hidayah hanya kepada kita. Dan mudah-mudahan kita tetap istiqomah untuk belajar. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan sampai di sini. Kesalahan dan kekhilafan kami mohon maaf. Kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala kita cukupkan dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.